Halo teman-teman, di video kali ini saya mau bahas tentang tetangga ya. Mungkin teman-teman juga punya tetangga yang kayak gini sih, tukang gosip, penyebar hoax lah. Mungkin bukan di tetangga saya, tetangga teman-teman juga banyak kayaknya ini cerita. Jadi udah bikin gak nyaman lah di kampung saya ini. Soalnya ya itu tadi, kadang bikin suasana keruh yang seharusnya masalah kecil tahu-tahu jadi besar ya karena omongan dia itu. Dan uniknya lagi teman-teman, banyak loh yang percaya sama dia padahal udah terbukti dia itu tukang hoax, tukang gosip, tukang adu domba, pokoknya komplit lah. Itu simak ya, nanti kalau teman-teman punya tetangga yang kayak gitu komen-komen aja. Nah, jadi di sekitar tempat saya tinggal itu saya punya tetangga, dia janda tapi nggak punya anak, hidupnya sendiri, tiap hari sendiri di rumah. Tapi mungkin itu hobinya ya, jadi dia kan kesepian di rumah, jadi hobinya mungkin gitu, biar bisa ngobrol sama tetangga itu gimana caranya. Jadi mungkin itu salah satu cara dia buat eksis gitu. Jadi ibaratnya gini, misalkan dia kumpul ke si A, dia ngomongin si B, dia kumpul si B, dia ngomongin si A, dan gitu terus. Terus kadang itu dia jelekin seseorang tanpa ada bukti gitu loh. Kan jelekin saya, terus si Agung itu gini 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 gini, itu cuman ngarang-ngarang gitu. Itu bukan saya aja, banyak itu tetangga-tetangganya korban semua itu. Jadi contohnya kayak kemarin, kasus kemarin aja yang baru-baru ini, teman saya kan ibunya meninggal. Nah, setelah ibunya meninggal, setelah 40 hari, dia tuh beli pekarangan rumah, beli tanah lah di samping rumahnya. Itu saya tahu betul itu sejarahnya, itu uangnya gimana, dapat di mana kayak gitu. Tapi dia enggak, dia nyebar suara ke tetangga-tetangga itu. Oh, si itu ibunya habis meninggal beli pekarangan rumah, uangnya dari ini, dari dibiayain si A si B, dibiayain bos ini bos itu. Kok bisa-bisanya itu loh, bisa-bisanya ngomong kayak gitu di masyarakat. Nah, anehnya itu masyarakat juga percaya, bukannya nanya ke yang bersangkutan, kamu tuh ada yang bilang gini bener nggak, ada yang bilang gitu bener nggak, harusnya kan gitu. Jadi nggak mungkin timbul fitnah atau gimana kan. Padahal dia beli pekarangan itu uang dari jual sawah, terus sebagian dia utang bank kayak gitu teman-teman. Jadi bukan yang seperti dia omongin. Nah itu kan, bayangin sendiri perasaan seseorang yang disuarakan ke masyarakat yang tidak semestinya. Mending kalau suara ke masyarakat itu yang bagus-bagus, ini yang jelek-jelek terus. Pokoknya ribet lah dia itu, sampai jadi duta gosip mungkin nanti kayaknya. Duta gosip, iya, ratu gosip lah, ratu gosip sedunia.
Ya akhirnya kan kayak misalkan ini gosip kayak gitu, terus kayak yang adu domba yang seperti saya bilang tadi kan, ngomong ke si A, si B itu gini gini gini, ngomong si B si A itu gini gini sama kamu. Nah, ujung-ujungnya kan masyarakat itu satu sama yang lain tuh kan saling curiga, terus tahu-tahu timbul kebencian, timbul apa, timbul ini. Nah, saya kasihannya itu gini, kalau dia terus-terusan kayak gitu sifatnya, nanti hidupnya jadi ribet. Udah dia nggak punya siapa-siapa, anak juga nggak punya, takutnya nanti tambah kesepian gitu. Ya memang sekarang kan dia tuh udah terkenal, oh itu tukang gosip ya situ gitu kan. Cuman kalau dia ngomong itu anehnya tuh masih banyak yang percaya. Ya Allah, ini mungkin di setiap tempat tuh ada ya orang kayak gini ya. Tapi ini parah loh, dari zaman ibunya, terus kakaknya, punya kakak satu cowok itu, tapi nggak pernah di rumah, jarang lah ke rumah. Itu seperti ya berlagak preman, tapi sebenarnya nggak berani orang itu. Pernah dulu saya datengin sama saudara-saudara itu waktu tragedi pernah mukul ibu saya, cowok mukul perempuan, udah paruh baya, nggak ada orang berani main pukul aja sampai ibu saya masuk ke rumah sakit, masih sakit hati sampai sekarang. Terus saya samperin itu kakaknya dulu sama saudara-saudara, kita tantang, ternyata nggak berani kalau sama cowok. Nah, ini adiknya kayak gitu juga, jadi dari ibunya, kakaknya, dia kayak satu keluarga itu komplit komplit ya. Aduh, mau dibilang dalik, parah loh ya apa Gusti. Ini kalau daya rusaknya itu tinggi sekali. Jadi bayangin orang digituin nama dia itu, wah, sakit hatinya seperti apa. Itu saya cerita ke teman-teman itu, udahlah kalau misalnya dia yang ngomong jangan percaya dulu, kan udah tahu dianya kayak gitu kan. Dia ya itu teman-temannya itu banyak, apa yang teman-teman nama dia itu sama ya sifatnya ya, itu kan gosip gitu ya. Di setiap lingkungan pasti ada orang itu, cuman saya cuma pengen cerita ya, kalau video ini kesebar sama dia, sampai sampai ke dia itu nggak masalah saya. Ya, saya kasih bukti-buktinya aja kelakuan dia selama ini, gimana mau bisa ngelak, memang iya kok. Jadi gitu ya teman-teman, jangan coba-coba ikutan gosip atau gibah lah. Misalkan fakta, kita bicara fakta di masyarakat, di tetangga, atau misalkan ada orang lain bicara fakta sama kita poin pertama itu jangan percaya dulu, langsung cari sumbernya. Ini sumbernya bener nggak, ini klarifikasi dulu, cari tahu dulu, jangan mudah percaya sama omongan-omongan tetangga. Itu yang bikin bikin apa ya, bahasa saya, bikin kemesraan antar tetangga itu rusak gara-gara orang seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya, kalau kalian punya pengalaman yang sama tuh bisa cerita-cerita di komentar. Ini tetangga saya ini, wow, deket rumah lah, ayo, janda nggak punya anak, wah pokoknya wow gitu, sampai bingung. Gosip-gosip yang lain tuh banyak, cuman garis besarnya tuh saya cuman mau bilang
orang-orang seperti itu tuh yang bikin kemesraan bertetangga itu berangsur-angsur hilang. Terus nanti tetangga satu ke tetangga yang lain ada sifat iri, sifat sakit hati, sifat benci, sifat curiga. Ya, gara-gara orang kayak gitu. Jadi kalau ada masalah sama tetangga atau siapapun, mending diomongin langsung, terbuka, enak. Jadi jangan diomongin di belakang, oke? Dadah.